Edan, dukung Rocky Gerung, mahasiswa HMI, demo setujui penghinaan pada Presiden Jokowi, saking bencinya sampai bakar bendera PDIP, benar-benar mahasiswa goblok Nandungu. Beginilah aksi unjuk rasa sejumlah orang yang menamakan diri aktivis HMI yang mendukung Rocky Gerung. Aksi ini dilakukan di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat sambil membakar ban bekas pada Jumat sore. Mereka menuding ada simpatisan parpol tertentu yang membubarkan acara diskusi Rocky Gerung di Yogyakarta. Para demonstran kemudian membakar bendera parpol yang mereka tuding sebagai pihak yang membubarkan diskusi Rocky Gerung di Yogyakarta. Masih yang abang terima tuh awalnya seperti apa sih bang? Kamera bang? Kronologisnya itu kan ada mahasiswa aksi gitu kan di Cikini Raya mengatasnamakan mereka adalah kader HMI. Kemudian dia pro dengan membela Rocky Gerung atas pelaporan gitu kan. Nah dari mereka aksi itu terjadilah pembakaran bendera PDI Perjuangan. Kan di dalam Kamera bang. berita yang video yang final itu sudah terlihat bang. Ya tapi kan kita belum mengetahui siapa orang tersebut kan gitu. Inilah proses hukum nanti. Biarkan penyidik yang mencari tahu dalam proses penyidikan inilah yang akan mengetahui siapa pelaku pembakaran itu. Kalau persangkaan pasalnya yang dilaporkan tadi apa ya bang? Kita lagi bisa kasih tahu ya pasal berapa kan, tapi ini kejahatan seperti itu. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam HMI melakukan demo besar-besaran di Jakarta. Demo yang dilakukan aktivis mahasiswa HMI buntut kasus dugaan penghinaan yang dilakukan Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi. Aktivis mahasiswa HMI berbondong-bondong melakukan demo di Jakarta dalam menyuarakan dukungan kepada Rocky Gerung. Menurut informasi yang dihimpun lihatjambi.com, terlihat di lapangan aktivis mahasiswa membakar ban bekas dan juga membakar bendera partai PDIP. Koordinator aksi Raja Tambe mengatakan perilaku main lapor yang dilakukan PDIP dirasa sangat arogan. Kata Raja pada Jumat 4 Agustus, PDIP sangat arogan dan membahayakan demokrasi. Raja mengatakan PDIP sebagai partai politik yang berhaluan demokrasi, namun terlihat tidak paham dengan sistem demokrasi. Ia mengatakan pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 telah mengatur kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ia berkata, hentikan tindakan arogansi PDIP yang mengekang kebebasan menyampaikan pendapat. Dalam hal ini, Raja dan massa HMI menilai pasal yang disangkakan kepada Rocky Gerung oleh PDIP dalam laporan polisi adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang merupakan delik aduan sebagaimana keputusan bersama Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE, sehingga mestinya Presiden Jokowi sendirilah yang harus melapor jika merasa dirugikan atau terhina, bukan kader PDIP. Kata koordinator aksi itu, berarti sebagai pelapor haruslah korban langsung dan jika dikuasakan kepada PDIP harus mendapatkan surat kuasa dari Presiden Jokowi. Kami bersama Rocky Gerung melawan arogansi PDIP. Di sisi lain, melihat tindakan yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa HMI tersebut, PDIP langsung buka suara menanggapi aksi demo dan membakar bendera partai PDIP yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa HMI. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat sangat mengecam aksi tersebut. Ia menyebut aksi pembakaran bendera partai itu tidak patut dilakukan. PDIP, kata Jarod, akan melaporkan tindakan tersebut. Jarod berkata, kejadian itu sangat tidak patut. Pembakaran bendera partai itu menimbulkan sangat mengganggu, sehingga akan diproses melalui jalur hukum. Perlu diketahui aksi bakar bendera PDIP dilakukan oleh aktivis mahasiswa HMI saat unjuk rasa dalam membela Rocky Gerung. Tindakan membakar bendera partai tersebut dinilai tidak pantas dilakukan karena bendera partai merupakan simbol yang harus dihormati. Selain itu, Jarod juga meminta pihak HMI Jakarta memberikan klarifikasi terkait aksi tersebut, mengingat aksi itu mengatasnamakan HMI Jakarta. Jarod menjelaskan, dalam menyampaikan pendapat haruslah mengedepankan etika. Dia juga meminta agar para pihak tidak memancing emosi menjelang pemilu 2024 mendatang. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD, mengaku kaget saat mengetahui aktivis Himpunan Mahasiswa Islam HMI membakar bendera PDIP di Menteng, Jakarta Pusat. Aktivis HMI membakar bendera PDIP karena membela Rocky Gerung yang kini sering dikecam oleh politisi partai berlambang banteng moncong putih itu. Kasus Rocky masih menjadi sorotan publik. Tulis Mahfud MD di akun Twitternya 8 Agustus, berita di bawah ini mengagetkan.
masa aktivis HMI membela Rocky Gerung dengan membakar bendera PDIP. Menurut Mahfud MD, tindakan tersebut sangat tidak layak dilakukan aktivis HMI yang sejak dulu dikenal menyampaikan aspirasinya dengan adu argumen. Mahfud berkata, saya setuju dengan Presidium Kahmi, Kalsel, Fazlur Rahman bahwa tindakan tersebut tidak layak. Membela RG boleh saja, tapi tradisi HMI adalah adu argumen, bukan membakar bendera. Mahfud MD mengatakan alasan aktivis HMI membakar bendera PDIP karena partai tersebut mengadukan Rocky Gerung ke polisi adalah keliru. Kata Mahfud MD, kalau membakar bendera PDIP itu alasannya karena PDIP mengadukan RG ke polisi, maka alasan itu juga keliru. Bagaimana kalau bendera HMI dibakar hanya misalnya karena HMI Cadas, Sekda DKI pilihan Jokowi berani bongkar bobrok pembangunan JIS dan tim cuma jadi beban. Salah bangun sejak lahir, partai kadrun berang, suruh PJ Heru pecah? Hahaha, kalau bersih kenapa risih drone? Terkait dengan penganggaran, terkait dengan analisa keuangan, terkait dengan APIP ya? Iya Pak. Pengawasan kan beliau sudah paham, sehingga saya mempercayai beliau sebagai sekda selaku pembina ke dalam dan sekaligus mengawal supaya penganggaran itu tepat dan tentunya akuntabilitasnya terjaga. Saya nggak tahu bagaimana dengan pejabat gubernur yang sekarang, Heru Budi Hartono, membenahi stadion yang megah ini. Kemegahannya hanya palsu ternyata. Kemegahan yang tidak megah yang sebenarnya. Kemegahan yang dipaksakan hanya untuk membangun monumen dirinya. Monumen kepalsuan, monumen pencitraan, dan monumen kebohongan. Ini yang saya lakukan. Sayang sekali bangunan sebesar itu dibangun tanpa perencanaan dan niat yang baik untuk menyejahterakan rakyat, mempermudah rakyat untuk datang ke stadion itu. Hai, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Sekretaris Daerah Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setiono, memandang terdapat kesalahan sejak awal pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS hingga Taman Ismail Marzuki atau TIM yang mengakui kesalahan terjadi sejak awal. Hal tersebut disampaikan Joko saat mengikuti rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta, Kamis 3 Agustus 2023. Hal ini merespon catatan DPRD DKI Jakarta yang menyebutkan kedua fasilitas ini tidak memberikan keuntungan kepada Jakpro. Kata Joko, Kamis 3 Agustus, terkait dengan masalah pengelolaan di tim, JIS, Equestrian, dan Velodrome, memang saya mengakui bahwa ini salah sejak lahir. Joko memandang semestinya BUMD hanya ditugaskan membangun proyek infrastruktur milik pemerintah. Ia kemudian mencontohkan BUMN Adikarya yang ditugaskan pemerintah pusat mengerjakan proyek LRT Jabodebek. Kata Joko, jadi semestinya penugasan seperti halnya pemerintah pusat menugaskan Adikarya membuat LRT Jabodebek itu tidak sama dengan pemerintah DKI Jakarta dalam memberikan penugasan. Sedangkan kesalahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah memberikan penyertaan modal daerah PMD kepada BUMD yang ditugaskan. Hal ini kata dia tentunya berpengaruh terhadap kepemilikan aset. Joko berkata, penugasan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta itu memberikan PMD dan kemudian akhirnya aset dan sebagainya itu menjadi miliknya BUMD karena milik BUMD sehingga ini membebani biaya pemeliharaan kemudian biaya penyusutan. Ditambah lagi Jakpro tetap ditugaskan mengelola fasilitas yang telah terbangun yang berujung menjadi beban korporasi. Sebab fasilitas yang telah terbangun tak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Di sisi lain, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS, Suhud Alinuddin, interupsi saat rapat P2 APBD 2022, Jumat 4 Agustus. Saat interupsi, Suhud mempertanyakan ihwal pernyataan Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setiono. Ia berkata, saya ingin mempertanyakan pernyataan saudara Sekda muncul di media ramai yang banyak dimuat di media bahwa pembangunan sejumlah sarana seperti JIS, tim, equestrian, dan velodrome itu sudah salah sejak lahir.
Saya kira ini pernyataan yang perlu kami pertanyakan atau saya pertanyakan sebagai anggota dewan atau wakil masyarakat. Suhud tidak habis pikir dengan pernyataan Joko Agus tersebut. Pasalnya menurut Suhud, pembangunan di Jakarta sudah melalui berbagai proses yang panjang dan dilakukan seluruh stakeholder, mulai dari pembahasan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Oleh sebab itu, Suhud meminta agar Sekda DKI Jakarta, Agus Setiono, tidak melontarkan pernyataan yang dapat menimbulkan kegaduhan. Suhud juga meminta PJ Gubernur Heru segera mengevaluasi kinerja dari Joko Agus, bahkan bila perlu mengganti posisi Joko Agus sebagai Sekda DKI Jakarta. Suhud berkata, terlepas dari perdebatan teknis saya mewakili para pemilih, saya meminta kepada PJ Gubernur untuk mengevaluasi hal ini secara serius, karena hal ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah situasi kita, Kita sama-sama ingin melanjutkan pembangunan Jakarta dan jangan sampai kita terjebak dalam polemik yang tidak diperlukan, menghabiskan energi kita. Untuk itu dalam kesempatan ini saya meminta PJ Heru untuk mengevaluasi Pak Sekda dan jika perlu diganti dengan yang lebih kompeten. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono pun menanggapi permintaan anggota DPRD DKI dari fraksi